Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal, nama saya Bayu Nurbaya dan saat ini saya memperoleh amanah sebagai Risk and Quality Management Group Head di PT Jasa Marga Persero Tbk. Jasa Marga adalah perusahaan badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan dan pengoperasian jalan tol. Sedangkan divisi Risk and Quality Management memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem manajemen risiko, manajemen mutu, dan pengelolaan prinsip GCG, termasuk pengendalian gratifikasi dan whistleblowing system. Bangsa kita memiliki impian, dan impian ini digagas oleh Bapak Presiden Joko Widodo sebagai Impian Indonesia 2015-2085, yaitu 1. Sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia. 2. Masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. 3. Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia. 4. Masyarakat dan aparatur pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi. 5. Terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. 6. Indonesia yang menjadi negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia Pasifik. Dan 7. Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia. Dalam mewujudkan impian tersebut, maka disusunlah visi Indonesia tahun 2045, di mana pada tahun tersebut Indonesia genap merdeka 100 tahun, dan digagas menjadi 4 pilar, yaitu 1. Pembangunan manusia, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pembangunan ekonomi berkelanjutan. 3. Pemerataan pembangunan, serta 4. Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Untuk dapat mewujudkan harapan tersebut, terutama impian nomor 4, di mana masyarakat dan aparatur pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi, maka perlu dicanangkan sasaran Indonesia bebas korupsi pada tahun 2045. Dalam rangka pencapaian tersebut, perlu dipertimbangkan resiko yang dapat menggagalkan pencapaian dan mitigasi yang perlu dilaksanakan. Risiko pertama yang perlu diperhatikan adalah adanya potensi bahwa Indonesia bebas korupsi pada tahun 2045 tidak tercapai karena tidak adanya arahan dan juga sasaran yang jelas. Mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan menetapkan milestone-milestone yang harus dicapai dari tahun ke tahun, serta menetapkan ukuran keberhasilan yang relevan dan jelas, sehingga posisi dari tahun ke tahun dapat diketahui. Dengan menyusun milestone ini, kita bisa memastikan bahwa pada tahun 2045 dapat tercapai sasaran tersebut. Risiko kedua yang perlu juga diperhatikan karena mungkin menggagalkan pencapaian adalah program kerja tersebut tidak didukung oleh masyarakat karena tidak tersosialisasi dengan baik. Penting bagi pemerintah untuk dapat mensosialisasikan secara tersistem dan juga rutin. Setiap insan bangsa harus mengetahui sasaran apa yang ingin dicapai, mengapa harus dicapai, dan juga apa langkah-langkah yang diharapkan dari masyarakat untuk dapat dilaksanakan. Sosialisasi ini pun harus dilakukan kepada anak-anak bangsa, karena 20 tahun lagi, merekalah yang menjadi penggerak negeri ini. Dan penting bahwa mereka, anak-anak bangsa ini, meyakini bahwa nilai integritas sangatlah berharga untuk pencapaian mimpi Indonesia. Resiko ketiga adalah kendornya komitmen pejabat bangsa. Oleh karena itu, penting bahwa pemimpin bangsa yang terpilih haruslah memiliki integritas yang baik. Bahkan itu menjadi fit and proper test yang utama yang dilakukan dalam memilih pemimpin bangsa ini. Resiko terakhir yang bisa saya sampaikan adalah adanya kekurangan sarana, prasarana, dan media untuk mendukung sasaran ini. Oleh karena itu, pemerintah penting untuk menunjuk PIC instansi mana yang harus melaksanakan dan juga menjamin ketersediaan anggaran untuk pencapaian sasaran dari setiap tahunnya. Demikian penjelasan singkat dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.